Di rumah jangan biasa ngomong angkat suara, ngomong kasar. Kalau mau saya model saya begini, kadang-kadang nyalahkan sukunya, memang keluarga saya begitu, watak saya begitu. Watak kok tidak bisa dirubah. Kalau tahu watak, dulu ada orang pada zaman Nabi wataknya serem, keras, kejam. Bayangkan punya anak kecil, Sayyidina Umar bin Khattab itu kan keras wataknya. Kalau ada orang paling keras wataknya hari ini, kami tunjukkan Sayyidina Umar lebih keras lagi. Jadi biasa li ila fi Quraisyin ila fi hatta wasif itu kebiasaan orang Arab itu adalah melakukan perjalanan itu panjang. Jadi orang Arab kalau pergi jauh ke Syam, ke ini, dan kalau punya anak perempuan mereka malu. Lah Sayyidina Umar tuh pulang menemukan tetapnya punya anak perempuan, dan anak perempuan ini tidak tahu ceritanya, maka disembunyikan setelah ketahuan, karena waktu lahiran nggak tahu, dibilang perempuan, dibilang laki atau bagaimana istrinya. Yang jelas tiba-tiba menemukan anak perempuannya sudah mulai biasa diajak bicara, bisa ngomong lah. Setelah tahu ini perempuan, Sayyidina Umar marah, malu punya anak perempuan sebelum masuk Islam ini. Kemudian sang anak dibonceng, dibawa ke padang pasir. Dipikir anaknya diajak main, enaknya, senangnya diajak oleh ayahnya main-main ke padang pasir. Berjalan ke padang pasir sampai Sayyidina Umar menggali. Setelah menggali itu sampai jenggotnya kotor itu. Sang anak itu melihat, abah jenggotmu kotor, dibersihkan. Setelah selesai membersihkan jenggot ayahnya, sang ayah memegang sang anak dan langsung dipendam hidup-hidup. Kerasnya hatinya, nggak tersentuh dengan sentuhan tangan anaknya. Tapi orang ini sekeras ini, di saat dapat hidayah dari Allah, lembutnya luar biasa dengan anaknya. Anda tidak sekeras Sayyidina Umar bin Khattab, tapi kenapa kok tobat susah? Anda tidak sekeras Sayyidina Umar bin Khattab yang anaknya pun dipendam hidup-hidup, akan tapi setelah mendapatkan hidayah, subhanallah, apalagi setelah menjadi khalifah, beliau gagah, perkasa, beliau tegas di dalam menegakkan kebenaran. Tapi urusan keluarga dia adalah indah. Bahkan suatu ketika ditemukan dia tuh gulung-gulung dengan anak-anaknya, gulet kayak mainan begitu. Lalu sahabat yang lain itu merasa aneh, ya khalifah, nggak pantas kamu khalifah kayak begitu. Marah dia, demi Allah, man lam yarham bi auladihi lam yarham bi ummati. Yang nggak punya kasih sayang kepada anaknya tidak akan punya kasih sayang kepada umat. Loh, kepada anak itu penting, guyonan sedaguru. Baik, maka kami berharap bahwasanya di rumah Anda, kalau mungkin Anda biasa suka marah-marahan, yuk di stop dikit-dikit lah. Nggak tahu bikin permen asem atau apa, langsung pokoknya ada kesepakatan deh dengan pasangan. Kalau ada yang marah, bagaimana cara meredam. Sampaikan pesan kami ini adalah harus kita redam. Abang mau marah ya, stop ya. Jadi menyetopnya sudah guyonan lagi, bukan dengan maya. Diam bang, marah lagi. Ngelarang marahnya pakai marah. Gimana ndak marah lagi? Ini perlu jadi budaya. Budaya tidak marah itu bisa dibuat loh ya. Kami ada anak-anak di pondok itu. Biasanya coba kalau semprot mukanya kan marah ya. Anak lagi ngantuk semprot mukanya marah. Ndak, itu kita budayakan. Sehingga kami ambil. Sayang sini, saya ambil semprotan air. Coba. Kalau ngantuk, biar nggak ngantuk dikasih apa? Kasih air. Kalau air ngambilnya susah kan, ke toilet, ke sana. Iya. Kalau dikirim sering nggak kirim? Nah gini. Akhirnya semua anak kalau disemprot malah gini-gini senyum. Lah dibudaya, jadi budaya akan mengingatkan tuh jadi ketawa. Akhirnya anak pondok itu kalau disemprot senang, malah gini-gini. Ada kalau ngantuk sudah gelar mukanya begini, minta disemprot. Kalau disemprot nggak ada yang marah lagi. Jadi bagaimana budaya gor tidak jadi budaya marah juga? Kita buat di rumah kita dong. Katanya pecinta Nabi, Nabi senang rumah kita kalau rumah penuh kebahagiaan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.